Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jessica Gloria, saya sendiri Kirana Syafa Maharani, kemudian ada Azwat, Murniati, Teresya Saranga, dan Wahyu Aditya. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada teman saya. Baiklah, adapun latar belakang dari implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman pendapat, kepercayaan, hubungan, dan sebagainya, memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional, yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas atau mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik, sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Konsep menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat tertera dalam undang-undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Untuk itu harus mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya, serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh. Realita. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, selalu berkata jujur dan rendah hati kepada orang lain. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan dengan terus berpikir positif dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan siskamling untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Yang keempat, selalu saling tolong-menolong dan saling memberi antar sesama warga masyarakat. Yang kelima, menghargai segala bentuk perbedaan seperti agama, etnis, suku, dan lain sebagainya. Yang keenam, meyakini dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai patokan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila yang pertama sampai sila yang kelima. Beberapa masalah politik di Indonesia yaitu, yang pertama, praktik KKN. Negara ini sudah puluhan tahun bertarung melawan praktik KKN yang tidak kunjung hilang. Entah bagaimana caranya, beberapa lapisan sepertinya sudah biasa melakukan KKN, terutama pada lembaga negara dan pemerintahan. Adanya KKN yang paling sering muncul lantaran untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan. Yang kedua, dinasti politik. Sedikit bersinggungan dengan KKN. Negara ini juga masih erat dengan praktik yang membangun dinasti dalam suatu negara. Seseorang yang sedang berkuasa dengan mudahnya membangun dinasti sendiri dengan mengangkat dan mempekerjakan keluarga, teman, atau mitra kerja terdekat sehingga para pemegang kekuasaan tidak berfokus untuk membangun negeri, melainkan sibuk memperkuat dinasti untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan. Yang ketiga, isu SARA. Masalah terbesar pada dunia politik adalah melawan isu SARA. Banyak pihak yang memanfaatkan isu perbedaan SARA, terutama agama, untuk dijadikan hal yang bisa melemahkan lawan politik.
Isu itu bukan hanya membuat politik menjadi tidak sehat, melainkan juga membuat negeri ini menjadi terancam keberagamannya. Yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat. Membangun negeri tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintahan, lembaga wakil rakyat, para aparat negara, dan juga partai politik. Membangun negeri juga harus melibatkan masyarakat sipil, seluruhnya karena memang sangat dibutuhkan. Namun saat ini tingkat distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai perangkat politik, terutama partai politik, semakin lemah dan menurun. Jika dibiarkan, bisa jadi pun tidak bisa berjalan. Yang kelima yaitu angka golput yang berpotensi tinggi. Banyaknya masalah politik yang akan berpotensi membuat angka golput yang tinggi. Masyarakat luas yang enggan untuk masuk dunia politik dan bahkan enggan hanya sekedar memberikan suaranya bisa berdampak buruk pada demokrasi di Indonesia dan berdampak juga pada pemerintahan negeri ini. Kemudian solusi. Dalam implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, perlunya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya, dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan, serta kesatuan. Kemudian meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang meliputi kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian yang keempat, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.